Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan akan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semuanya. Dan saya meminta sama Gusti Allah, semoga apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah jimat dari sisi kejawen. Namun sebelum saya membahas akan hal tersebut, saya meminta waktu untuk saudaraku semuanya agar meluangkan waktu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah sahabatku semuanya akan mendapatkan video yang bermanfaat lainnya. Berbicara mengenai masalah jimat. Jimat ini kemarin begitu banyak pertentangan. Saya itu sampai di WhatsApp. WhatsAppnya kurang lebih semacam ini. Kang, saya itu mempunyai tata cara jitu untuk mempengaruhi seseorang untuk mengabulkan hajat tanpa melalui jimat, tanpa melalui pusaka, bahkan melalui mantra. Jangan bingung-bingung. Orang Indonesia, orang Jawa, utamanya orang Islam, itu dapat mempengaruhi seseorang, dapat mengabulkan hajat tanpa menggunakan jimat dan doa. Mereka itu hanya menyalurkan energinya yang ada dalam hati, itu disalurkan frekuensinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan ilmu baru. Orang Jawa, orang Nusantara sudah memahami ilmu ini ribuan tahun yang lalu. Sebelum kita kebingungan memahami akan hal ini, kita pahami terlebih dahulu mengapa kok jimat bisa dimanfaatkan. Mengapa kok harus ada sarananya? Mengapa tidak langsung berkomunikasi sama Allah saja? Lah, untuk video tersebut sudah saya jelaskan, monggo ditonton di video saya yang sebelumnya. Kita memahami mengenai masalah apa yang dinamakan jimat terlebih dahulu. Jimat merupakan barang, benda, ataupun tulisan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini dimanfaatkan untuk kedikjayaan dan juga perlindungan. Awal mulanya ada jimat itu tujuannya untuk perlindungan, karena orang-orang zaman dahulu ketika pergi berdagang, ketika pergi ke tempat yang jauh, dagangnya kan tidak seperti sekarang. Saya berikan contoh orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu ketika berdagang sapi lah contohnya. Sapinya itu kan dibawa dengan berjalan kaki. Tidak seperti zaman sekarang yang menggunakan mobil ataupun menggunakan truk untuk membawa barang dagangannya. Lah, karena membawa barang dagangan agar tidak ada orang yang mempunyai niatan jahat dan juga niatan buruk, makanya mereka menggunakan sarana jimat agar Sang Yang Sejati memberikan perlindungan. Kemudian ketika kita memahami jimat dari sisi Mbah Sunan Kalijogo, dalam hal ini jimat juga dianggap benda untuk menyamakan frekuensi ketemu Tuhan. Loh, jimat kok digunakan untuk menyamakan frekuensi ketemu Tuhan, itu bagaimana? Orang zaman dahulu itu mengenal dengan istilah sanepo. Jadi
cara memberitahukan ataupun cara mengingatkan seseorang agar bisa menyatu dengan Sang Hyang Sejati. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui beberapa pertanda ataupun beberapa gambaran. Contohnya di Masjid Yogyakarta kalau tidak salah, itu di dalamnya ada simbol salak. Loh, di dalam masjid kok ada simbol salak, itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu man salaka torikon. Nah, itu seseorang yang mengarahkan hatinya sama Gusti Allah, yang mengarahkan perjalanan hidupnya sama Gusti Allah. Pertandanya semacam itu. Nah, kemudian di berbagai literatur agamaan, saya berikan salah satu contoh yaitu pusaka Om Yang Jimbe. Itu ada maknanya tersendiri. Makna-makna tersebut merupakan bagian dari perlambang, pengingat agar hati seseorang itu bisa tersadarkan untuk menuju kepada Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai penjelasan ini nanti akan saya jelaskan secara menyeluruh, secara mendetail dalam sebuah video berikutnya. Kemudian dalam hal ini bagaimana caranya memanfaatkan benda ini sesuai dengan hajatnya. Nah, untuk hal ini nanti juga akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.